Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita yang insya Allah mulia ini. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Bisnis Digital, dengan NIM 10405250065. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu materi tentang realisasi nilai-nilai puasa di kehidupan bermasyarakat. Buat teman-teman yang penasaran dengan materinya, jangan di-skip dan dilewatkan video saya kali ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul realisasi nilai-nilai puasa bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, apa itu puasa? Puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang dilakukan dengan menahan diri dari fajar hingga matahari terbenam dengan niat khusus. Jadi, puasa itu rukun Islam yang keempat yang harus kita lakukan. Ini juga merupakan bentuk pengabdian kita atau upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain menahan makanan minum, puasa juga berarti menahan diri kita dari perbuatan negatif seperti berbohong dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang berpuasa, yaitu terdapat di surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini berpuasa itu sudah jelas, teman-teman. Dalilnya ya. Ini sudah terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah itu menyuruh kita, diwajibkan kita agar kita berpuasa sebagaimana seperti orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang sebelum kita juga udah melakukan berpuasa, makanya kita ikutin untuk berpuasa itu agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Makanya kita laksanakanlah rukun Islam yang keempat ini, yaitu berpuasa. Selanjutnya ada hadis yang menjelaskan tentang berpuasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dimana barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi nih, kalau teman-teman berpuasa, niatnya mengharapkan pahala, penuh keimanan, maka nanti sama Allah akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa masa lalu kita. Sebagaimana orang yang melakukan puasa itu, wah, dahsyat sekali, pahalanya banyak. Dan juga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada manfaatnya berpuasa di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Contohnya apa? Di sini kita akan merasa senasib dengan orang yang kurang mampu, karena kita merasakan lapar dan dahaga. Nah, orang yang berpuasa juga dapat memahami kondisi orang-orang yang kurang atau hidupnya dalam kemiskinan.
Jadi di sini kepedulian kita, empati kita akan meningkat jika kita melakukan puasa. Nah, contohnya yaitu kita akan melakukan berbagi takjil, memberikan santunan ke anak yatim, serta melakukan kegiatan sosial lainnya selama sebulan puasa. Nah, ini nih manfaat di masyarakat. Jadi orang yang berpuasa itu dirinya bakal ngerasa senasib sama orang-orang yang kurang mampu. Nah, maka dari itu dia akan berbagi sedikit hartanya, sodakoh kepada orang-orang lain. Dia melakukan puasa, sodakoh jalan, Masya Allah, pahalanya akan dilipat gandakan, apalagi di bulan puasa. Selanjutnya yaitu memperkuat solidaritas dan persatuan. Nah, contohnya apa? Kita nih membangun sosial di masyarakat. Itu contohnya kita kegiatan buka bersama, sholat tarawih berjamaah, dan kegiatan ibadah lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, di sini juga mengurangi kesenjangan sosial melalui berbagai kegiatan ini. Contohnya kita sama tetangga, misalkan kita jarang kumpul, jarang ngobrol, jarang melakukan kebaikan bersama, tetapi di bulan Ramadan ada kegiatan seperti buka bersama, sholat tarawih berjamaah, dan kegiatan ibadah lainnya gitu kan. Nah, karena itu kita solidaritas di masyarakat semakin ketat, semakin dekat dengan sesama saudara kita. Berpuasa bagi masyarakat juga melatih pengendalian diri kita dan etika sosial kita. Kenapa sih pengendalian diri kita dan etika sosial kita terlatih? Karena apa? Karena berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga kita akan menjaga lisan dan perbuatan kita, ya, dari berkata kotor, bergunjing, dan perbuatan buruk lainnya, ya. Dan juga kita juga akan mengelola emosi kita, latihan menahan diri dari amarah, dan juga menjaga hati dari hal-hal yang sia-sia, ya. Nah, jadi pengendalian diri kita dan etika sosial kita akan terlatih jika kita melakukan puasa dengan benar, yaitu menjaga lisan, menjaga perbuatan, ya, dan juga mengelola emosi. Nah, dari 3 itu, pengendalian diri kita dan etika sosial kita akan terlatih ketika kita puasa. Karena puasa itu bukan sekedar menahan diri dari haus dan juga lapar, tetapi menahan diri kita dari perbuatan yang buruk dan juga menahan emosi kita dari amarah, dan juga menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor. Dan selanjutnya, puasa itu juga meningkatkan kualitas ibadah kita secara berjamaah. Nah, yang pertama apa? Menciptakan lingkungan yang religius. Selama bulan puasa, intensitas ibadah meningkat seperti sholat tarawih dan tadarus Al-Quran berjamaah. Atmosfer juga di lingkungan kita akan menular kepada orang-orang sekitar kita, ya. Karena bulan puasa itu ibadah kita menjadi meningkat, ya, karena kita takwa kepada Allah, iman kepada Allah, mengharapkan pahala kepada Allah. Jadi ibadah kita juga meningkat. Sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran kita berjamaah, misalkan, ya. Kita adakan setelah sholat tarawih tadarus Al-Quran berjamaah, misalkan 1 juz 1 hari. Nah, itu juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan di nomor 2 juga sudah jelas, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama. Nah, selain ibadah kita yang kualitasnya meningkat, kita juga hubungan kita dengan Allah juga meningkat, dengan sesama manusia juga meningkat, ya. Hablum minallah dan hablum minannas kita meningkat karena kita melaksanakan ibadah puasa dengan Allah. Contohnya apa? Sholat kita menjadi rajin,
puasa kita lancar, tadarus kita jalan, tarawih kita jalan, dan dengan masyarakat, dengan sesama manusia apa? Kita melaksanakan buka puasa bareng-bareng, tarawih bareng-bareng. Nah, itulah hubungan kita menjadi meningkat, menjadi semakin kuat. Jadi, kesimpulan nilai-nilai puasa bagi bermasyarakat itu banyak ya teman-teman. Puasa juga bukan sekedar ibadah ritual menahan lapar dan haus, tapi juga ibadah untuk membentuk karakter kita, ya, dan merelasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dengan memahami dan mengamalkan hikmah puasa itu, ya. Seorang muslim juga dapat berkontribusi positif dan memperkuat solidaritas, empati, dan keadilan sosial. Jadi banyak manfaat berpuasa itu selain untuk sang pencipta, ya, untuk Allah, ya, hablum minallah, tetapi hablum minan nas juga banyak manfaatnya di masyarakat seperti yang saya jelaskan. Saya tutup materi ini dengan terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena itu murni kekurangan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.